Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurjat illallah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhir wa antal batinu was sahir. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan diberikan rahmat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud alam musyahadah atau alam penyaksian adalah alam yang nyata yang sekarang kita ini tempati. Subhanallah. Sekali lagi, yang dimaksud alam musyahadah atau alam penyaksian yaitu alam yang sekarang ini kita tempati. Disinilah tempatnya kita bersaksi. Jujur, pengetahuan inilah pengetahuan tertinggi di dalam dunia tasawuf. Tonton video ini sampai betul-betul selesai. Lalu bagaimana cara melihat atau menyaksikan Allah di alam nyata ini? Karena sebagian orang berpandangan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Ada ayat yang harus kita renungkan kalau kita mau menyadari betapa mudahnya kita menyaksikan Allah bagi orang yang berpikir. Ayat ini sering saya sampaikan setiap ada pertemuan, dan juga seringkali saya menyampaikan di dalam konten-konten saya karena ini penting, yaitu Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Huwal awalu wal akhiru wal batinu was sahiru. Artinya, dia yang awal, dia juga yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir. Subhanallah. Jelaslah kalau kita mau melihat dan menyaksikan Allah. Jelas sekali. Lihatlah zahirnya Allah. Saksikan zahirnya Allah. Ketika kita menyaksikan zahirnya, maka
nyatalah kita menyaksikan Allah lahir dan batin. Karena Dia yang batin, Dia juga yang zahir. Dia yang awal, Dia yang akhir. Subhanallah. Kenapa? Karena zahir itulah terbit daripada yang batin. Yang menjelaskan adanya yang batin adalah zahir itu sendiri. Itulah sebabnya Allah mensahirkan dirinya agar Dia dikenal. Kita sering mendengar kata-kata bahwa Allah itu menjadikan makhluk dari zatnya atau dari dirinya sendiri. Sebenarnya kata ini adalah kata kias. Sejatinya adalah Allah mensahirkan dirinya atau mentadalikan dirinya. Inilah yang terkandung dalam Al-Hadid ayat 3. Huwal awal wal akhiru huwal batinu was zahir. Allah mensahirkan dirinya. Saya ingat betul kata-kata kakek saya. Dia bilang, ketahuilah wahai anakku, terbukanya alam ini sesungguhnya Allah itu sendiri datang menjelaskan dirinya, menampakkan dirinya, atau mensahirkan dirinya. Subhanallah. Sekali lagi saya tegaskan, disinilah kalau mau mengenal Allah, lahir dan batin, kita harus mengenal dulu zahirnya. Inilah sebabnya Allah mensahirkan dirinya, karena Dia ingin dikenal lahir dan batin. Kenal dulu zahirnya. Zahir itu terbit daripada yang batin. Kalau tidak ada zahir, mustahil kita bisa mengenal yang batin. Itu mustahil. Seperti misalnya, kalau tidak ada jasad, mustahil kita bisa mengenal yang disebut roh. Mustahil. Roh dan jasad itu tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa, karena memang saling membutuhkan. Roh tanpa jasad bisu. Jasad tanpa roh bisu juga. Subhanallah. Saudara, jasad itu atau tubuh kita ini daripada tanah. Tanah itu daripada air. Air itu daripada angin. Angin itu daripada api. Api itu daripada Nur Muhammad. Nyatalah tubuh kita ini hakikatnya adalah Nur Muhammad. Begitu juga roh daripada Nur Muhammad. Jadi
Jadi roh dan jasad kita ini keduanya Nur Muhammad. Setelah roh itu masuk ke dalam jasad atau tubuh, maka itulah disebut nurun ala nurin. Cahaya masuk ke dalam cahaya. Sebagian orang mengatakan cahaya di atas cahaya. Subhanallah. Keduanya adalah Nur Muhammad. Maka nyatalah diri kita ini adalah Nur Muhammad. Tapi perlu kita ketahui, Nur Muhammad itu daripada Nurullah. Nah, Nur Muhammad itu sebenarnya atau hakikatnya adalah Nurullah. Berarti jasad kita juga ini adalah hakikatnya Nurullah. Jangan dipisahkan semua itu, karena memang saling membutuhkan. Subhanallah. Saudara, untuk mendekatkan faham tentang konten ini agar kita mudah memahami, perhatikan saudara, kalau kita melihat sarun, pasti kita melihat benan. Kalau kita melihat benan, pasti melihat kapas. Karena sarung itu daripada benan, dan benang itu daripada kapas. Subhanallah. Semoga bisa dipahami. Inilah ilmu, salah satu ilmu yang tertinggi di dalam dunia tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.